Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Good morning, Yes, good Miss. morning. So how are you today? I'm fine, miss. How about you? I'm very Of fine. course, I'm fine and thank you for asking. So, welcome back to my classes with me, Miss Fitra, and Miss minta ketua kelasnya untuk mimpin doa dulu ya. Baik, Miss. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Okay, everyone. Good morning and welcome back to my classes again. Jangan bosen ya sebelumnya. Miss minta semuanya yang ada di Zoom ini untuk on cam terlebih dahulu ya, nggak ada yang off cam. Ayo online dulu. Jadi walaupun kita pembelajarannya berbasis online atau jarak jauh, dimohon untuk semua siswa tanpa terkecuali di kelasnya Miss Fitra untuk tetap berpakaian rapi dan duduk manis di depan laptop masing-masing, jadi terasa vibe-nya aku masih kayak di kelas ya. Oke. Miss mau absensi terlebih dahulu ya. Jadi hari ini tidak ada yang tidak masuk ya, masuk semua ya. Miss merasa semua masuk. Tapi kalian harus tetap on cam loh ya, di depan laptop masing-masing ya, standby ya dengan mendengarkan Miss bicara ya, menjelaskan, nggak ada yang tidur-tiduran. Ayo, semuanya itu on cam semua. Siap, Miss. Dah. Oke. Miss mau share screen terlebih dahulu. Wait. Sudah terlihat apa belum? Sudah, ya? Miss. Jelas sekali. Sudah terlihat ya? So, today Miss mau kasih tunjuk kalian. Apa sih gambar ini? Kalian kelihatan kan? Bentar, mau Miss buatin ke layar presentation. Nah. Ayo everyone, tebak ini gambar apa? What picture is this? Bromo, Miss. Gunung Bromo. Yes. Jadi coba sebutkan kosakata yang berkaitan dengan gambar ini. Mohon untuk yang mau memberikan hal tersebut, kosakata tersebut, raise hand dulu. Raise hand, miss. Ya, raise hand dulu, baru kalian nanti berbicara on mic dan berbicara. Apa saja? Semua yang kalian pikirkan, apa yang dapat kalian pikirkan kosakata mengenai gambar yang telah Miss tunjukkan ke kalian. Saya Miss Mon Bromo. Iya, benar sekali Mon Bromo. Lalu apa lagi? Picture so gorgeous, Miss. It look like gorgeous. It's great. Apa lagi? Blue sky. Blue sky. Oke, ini apa? Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderful gitu aja juga nggak apa-apa ya. But it's okay, wonderful Indonesia. Apa lagi? Incredible. Iya. Ya, apa, Maura? Incredible, Miss. Oke, benar Maura. Nature. Apa Lia? Tidak your voice kurang jelas. Nature. Nature ya, nggak mature ya. Iya benar, nature. Jadi gambar ini adalah benar seperti yang dikatakan Chelsea tadi. Ini gambarnya Mount Bromo. Jadi ini Mount Bromo, lalu terlihat blue sky dengan adanya ini suasananya is so incredible, so gorgeous gitu ya. Jadi ini tuh kenapa sih Miss mau Miss menanyakan kosakata yang berkaitan dengan gambar ini? Karena beberapa kosakata yang telah disebutkan teman-teman kalian tadi itu menjelaskan atau mendeskripsikan dari gambar yang telah Miss kasihkan ke kalian, kasih tunjuk ke kalian.
So, jadi kalian, apakah kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Descriptive text. Iya, teks deskripsi. Jadi, hari ini kita belajar teks deskriptif dulu ya. Siapa sih yang di sini yang pernah belajar teks deskriptif dari apakah waktu SMP atau waktu kursus? Kamu pernah ya? Rahma pernah ya? Tapi kalau yang belum pernah ada? Oke, walaupun ada yang pernah belajar dan ada yang belum pernah belajar, Miss mau ulas kembali. Mari kita bahas kembali biar kalian itu ingat lagi dan lebih ngerti mengenai teks deskriptif itu sendiri. Jadi, hari ini Miss akan ngajar kalian mengenai menganalisis fungsi sosial teks dari teks deskriptif itu sendiri, kemudian menganalisis struktur teks deskriptif, kemudian membedakan fungsi, struktur, sama unsur bahasa dari teks deskriptif, kemudian menangkap makna, yaitu nanti kita akan melakukan refleksi ya di akhir sesi nanti. Jadi kalian harus siap-siap. Jadi kalian tuh harus ngerti nanti kalau kita di sesi terakhir, Miss mau adain refleksi. Jadi kalian nggak boleh kaget. Nanti Miss kok gini gitu ya, nggak ada kayak gitu. Jadi kalian semuanya harus memperhatikan. Ya, nggak boleh ada yang tidur-tiduran. Masih ada on cam semua kan? Anissa coba on cam. Nggak boleh Anissa. Kalau kamu nggak mau on cam, on mic aja ya. Kita itu harus merasakan suasananya kalau kita masih belajar di sini. Masih belajar bersama-sama gitu. Walaupun kita online. Oke? So, hari ini kita akan bahas mengenai teks deskriptif. Jadi Miss tadi kan udah ngadain tuh brainstorming mengenai membahas ada sebuah gambar mengenai gambar yang cantik. Lalu kalian semua membahas ternyata itu juga salah satu unsur penting yang harus kita ketahui sebelum kita membuat sebuah teks deskriptif itu sendiri. Hal-hal itu, kosakata itu kan mendeskriptifkan. Lalu nanti kita itu belajar mendeskriptifkan secara detail. Kenapa sih tadi kok wonderful? Apa yang bikin wonderful di sana? Oke. Definisi dari teks deskriptif itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Jadi kalau semisal kita kan ada di Lamongan ya, kita berada di Lamongan, contohnya apa ya, tempat wisata gitu, tempat wisata yang bagus. Oh iya, WBL ya, Wisata Bahari Lamongan. Coba kalau WBL tuh kalau kita mendeskripsikannya gimana? WBL, Wisata Bahari Lamongan. Nggak bisa gitu doang, nggak bisa hanya satu kalimat gitu doang. Jadi kita kalau tes deskripsi, kita harus mendeskripsikan hal itu secara rinci, secara detail, agar reader itu tahu, agar pembaca itu tahu apa yang telah kalian tulis, informasi apa yang akan kalian bagikan, gitu ya. Jadi nggak bisa kalau semisal saya tahu Miss, saya mau mendeskripsikan WBL itu Wisata Bahari Lamongan yang berada di Paciran Miss. Paciran tuh di sebelah utara Lamongan, yang deket sama Tuban. Oh ya nggak bisa. Iya, itu juga mendeskripsikan, tapi kita harus mengetahui unsur atau generic structure-nya itu. Jadi nanti tuh di slide selanjutnya nanti kita juga akan membahas itu. Tapi disclaimer sebelumnya, hari ini Miss hanya akan menjelaskan mengenai deskriptif teks yang berkaitan dengan tempat wisata dan tempat bersejarah yang terkenal atau yang kalian ketahui atau kalian yang pernah kesana gitu ya. Sebenarnya teks deskripsi itu bisa loh buat apa aja, bisa banget.
bisa buat deskripsikan. Ayo coba Maura, sebutkan deskripsi dari sekolah ini. Bisa kayak SMA Negeri 1 Lamongan, begini-begini, yang terletak di tengah kota dengan memiliki yang berdiri pada tahun sekian, memiliki berapa ruang kelas, gitu ya deskripsi. Ada lagi kalau kita bisa membuat sebuah teks deskripsi itu mengenai seseorang, mendeskripsikan diri kita sendiri, mendeskripsikan teman-teman kita, ataupun mendeskripsikan idola kita gitu ya. Jadi tes deskripsi itu nggak hanya tentang tempat wisata maupun tempat bersejarah yang terkenal. Jadi tes deskripsi itu apapun itu yang nantinya kita itu akan mendeskripsikan, dan kita objek yang ada di deskripsi yang mau kita deskripsikan itu kita apa ya namanya, kita akan kulas secara merinci gitu ya. Selanjutnya jadi tahu ya. Oke. Selanjutnya tujuan. Kalau tujuan di Indonesia berarti kalau di Inggrisnya tuh the purpose. Kalau kalian nanti menemukan soal what is the purpose of descriptive text, jadi the purpose of descriptive text ada to describe gitu ya, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail atau secara merinci. Jadi objek-objek itu bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, jadi itu nggak hanya sekedar tempat, bisa aja orang, bisa aja hewan, bisa aja benda. Namun pertemuan kali ini kita hanya membahas tempat gitu ya. Jadi nanti kalau ada di soal ujian, what is the purpose of the text descriptive text? Pasti jawabannya itu to describe. Nanti kalau ada to inform, to retell, or to tell, or to entertain, pokoknya jawabannya itu udah bener 100% bener itu to describe. Oke? Descriptive text tujuannya to describe. Oke? Have you any question? Tanya dulu nggak apa-apa. Lebih baik itu tanyanya tuh sekarang gitu ya. Kalau kalian nanti waktu ujian tuh masih bingung, itu malah lebih susah gitu ya. Ya, apakah tidak ada yang tanya ini? Jadi tanya itu nggak apa-apa, lebih baik itu tanya daripada tersesat di jalan. Oke, kita lanjut aja ya ke struktur teks. Jadi struktur teks dari descriptive text. Hal ini tuh seperti apa ya? Struktur teks itu seperti generic structure of the descriptive text. Jadi nanti kalau ada di soal, apa saja struktur dari teks deskripsi itu ada 3, identification, characteristic, and function or benefit and activity. Identification di sini tuh untuk to identify the place. Kita bahas place dulu. Oke? Kita bahas place dulu karena tema hari ini kita bahasnya place, not human, not animals, or not noun. Oke? It is just specification for place. Jadi, the first of the general structures of the descriptive text, that is identification. As identification, the function of identification is to, ayo dibaca dulu, ini loh di slide itu udah ada, to identify the place. And number 2 is characteristic. Karena ini place lagi ya, disclaimer ini place, diingat-ingat ini place. Jadi kalau karakteristiknya itu pasti tuh biasanya tuh the name of the location. Jadi nanti itu describe the place more detailed information. Kalau kalian tidak tahu artinya describe the place more detail itu jadi karakteristik dari nama dan lokasinya tuh harus dijelaskan secara mendetail banget informasinya.
Jadi kalau tadi contoh di WBL ya, di identification nama dari tempat tersebut WBL, so pasti WBL. WBL is Wisata Bahari Lamongan, and the characteristic itu WBL tempatnya luas, depannya itu ada gambar apa everyone? Kok gambar apa? It look like patung or I think patung ya, apa sih ya, hiasan tuh yang di depan tuh kepiting crabs yang gini tuh crabs, iya kan, bener kan, crabs. Jadi itu nanti di depan pintu masuk atau pintu utama terdapat patung yang sangat identik dengan WBL, yakni sebuah kepiting besar gitu. Lalu tidak hanya itu, banyak hewan-hewan laut yang menjadi patung di gambaran yang menjadi ciri khas. Lalu saat masuk di sana ternyata WBL banyak sekali wahana permainan, mulai dari wahana permainan yang ekstrim maupun yang biasa, maupun ada kolam renang, ternyata ada pantai juga, ternyata juga ada yang identik dengan namanya Tanjung Kodok gitu. Itu harus dijelaskan secara mendetail. Nggak bisa kalau kalian hanya WBL terletak di sini, banyak wahananya, terus ada pantainya, terus jadi kalian tuh bisa mendeskripsikan sedetail mungkin, sebisa mungkin kalian. Mungkin kalian mau memberikan informasi seperti ada apa itu roller coasternya, ada waterboomnya, ada dolphinnya. Dolphin itu kan ya, wahana dolphin itu ya Rek ya. Kalian sudah all of you know about that. And then kalau if you want to describe the place more detail about the school, bisa, it's okay, it's very great. Kamu bisa menjelaskan ada berapa kelas MIPA, berapa kelas jumlah kelas IPS gitu ya. Understand? Lalu yang ketiga, yang terakhir ini function, benefit, or activity. Jadi ini terkadang ini biasanya itu kalau identification ada di first paragraph, karakteristik biasanya di second paragraph, kalau function ini biasanya di last paragraph. So this is bisa function of the text, bisa benefit, bisa menjelaskan activity. It is a describe that can be done at the place. Jadi ngapain aja gitu. So, have you any question? Everyone? If you have any question, please raise your hand. Oke, kalau nggak ada, kita praktis dulu ya. So you can see guys, what is the picture is this? Yes, Borobudur. So this is the text descriptive, the example of text descriptive of Borobudur temples. Silakan dibaca masing-masing ya. Miss kasih waktu sebentar untuk baca ya, nggak perlu lah lama-lama. Oke, dibaca dulu. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Ayo dibaca dulu di dalam hati. Nggak di dalam hati nggak apa-apa lah. Kalau kalian mau keras ya nggak apa-apa. Tapi jangan ambil dulu. Setelah ini Magelang, Sunda Java, Borobudur is one of the seven wonders of the world, which needs to be preserved, secreted. Have you done everyone? I think all of you done. Okay. Bentar. Okay, I will give you some minute. 1 minute more. Oke, Miss mau bacakan untuk kalian aja ya, sekalian kalian retell lagi. Oke, reread lagi. Maaf, I'm sorry. Reread lagi, oke. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. It is situated in Magelang, Central Java, of course in Indonesia.
Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved in its circumstance. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that has ever been known since a long time ago. Borobudur Temple was built by Sailendra dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stones. Is it the biggest temple in the world? After going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, its elegance, and the story of the relief on its walls. Domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel very because they don't need to think the transportation, accommodation, and itinerary. There are so many changers around the location. It makes them easier to change their money, but some of them to bring credit cards and checks. So ini tuh menjelaskan mengenai Candi Borobudur. Ini tuh adalah bentuk dari teks deskriptif dari Candi Borobudur. Miss mau minta 3 atau 5 di antara kalian memberikan pendapatnya untuk menganalisis kira-kira ini generic structure-nya itu apa. Oke? Tapi raise hand terlebih dahulu. Siapa yang mau? Oke. Kurota. Bisa? Apa? Iya benar, yang paragraf pertama itu the identification, and actually the title ini menjelaskan mengenai Borobudur Temple. And then siapa mau? Lagi? 2 aja, udah 2 aja. Yang mau? Oh Zahro, oke Zahro, apa? Characteristic is great. Karakteristik di paragraf kedua ya. Oke. Lalu last yang mau? Marda. Oke, Marda. Apa Marda? Oh iya, bener. Tapi ini lebih ke menjelaskan mengenai activity and the function. Oke. Kan tadi kan ada function, benefit, dan activity. Ini lebih ke function gitu ya. Yang last paragraph. So let's analysis together again. The first generic structures is identification, right? Alright. Is the name Borobudur Temple. Dari identifikasinya itu apa tadi? Itu loh menceritakan apa? Tadi teksnya menceritakan tentang Candi Borobudur, benar. Lokasinya. Jadi itu biasanya identification itu mencakup nama sama location kan. Jadi locationnya itu tadi tertera pada paragraf pertama seperti yang dijelaskan oleh Kurota. Ada di Magelang, Central Java. Central Java itu Jawa Tengah itu lah ya. Kalau if you don't know, but Miss Trilly and Miss believe you smart students, so I think you know, all of you understand about that. And the characteristic in this paragraph too, I think describe about the condition, karakteristik tapi lebih spesifik kepada conditionnya. Jadi apalagi yang perlu kita highlight adalah it needed more than 2 million river stones. Jadi kondisinya itu ada apa aja sih? Jadi apa yang menggambarkan pada Borobudur? Kita baca kembali. Let's reread again. Borobudur Temple was built by Sailendra dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stones. Okay. And the next is function and benefit or activity. Ini lebih ke function. Domestic tourists usually go there by private jet, ya kan? Ada private cars, ada travel, accommodation, transportation. Ini lebih ke activity sama functionnya gitu. So guys, sekarang let's write. So tulis teks deskriptif. Miss minta kalian tulis teks deskriptif
tentang tempat wisata atau tempat bersejarah, karena kita mendeskripsikan sebuah tempat yang terkenal atau yang pernah kalian kunjungi. Jadi tugasnya itu sekarang diketik berupa di Google Document aja. Oke. Jadi nanti kalau ada pengumpulan itu biar gampang gitu ya. Kasih waktu 10 menit ya untuk penugasan. Jadi dimohon untuk sekarang membuka Google Document masing-masing. Dan disclaimer, ini nggak boleh googling ya. Ini is pure deskriptif sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, jika kalian ada pertanyaan mengenai penugasan, kalian bisa raise your hand. Oke, kalau nggak ada, silahkan. Tetap on cam ya. Oke, silahkan. So everyone, kalau kalian udah, mohon kembali ke Zoom dulu. Jadi habis ini kalian akan melakukan pair correction dulu. Jadi harus dikoreksi dulu ya pengerjaan kalian. What should you do first? Temukan pasangan pairs kalian sesuai urutan absensi. Bisa dilihat di Google Classroom ya, urutan teman-teman itu. Kalian nanti langsung join breakout room sesuai dengan urutan pairs masing-masing. Jadi dua-dua ya. Lalu what should you do in the next? Maksudnya di dalam breakout room. Jadi presentasikan hasil karya tulis deskriptifmu pada teman pairs. Lalu pairs berikan komentar mengenai hasil karya teman pairsmu. Lakukan secara gantian. Kasih waktu 3 menit cukup ya, karena nggak mungkin kan kalian bikin banyak-banyak tes deskriptifnya. Jadi it's okay. Let's go. Join dulu. Udah? Have you done everyone? Selamat datang kembali di main session of this Zoom and for this meeting. And udah waktunya di sini. Oke, kalian tadi udah pair correction ya sama teman-teman kalian. Setelah pair correction, apa yang kita mau refleksi dulu. Tadi di awal pertemuan tadi Miss mau adain refleksi. Jadi gimana? Siapa yang mau volunteer? Oke. Miss aja deh yang refleksikan kalau nggak ada yang mau. Jadi kita hari ini kita mempelajari teks deskriptif mulai dari definisi. Ayo, tadi nggak ada yang nyatet ya. Kalau nggak ada, catat lagi. Teks deskriptif mulai dari definisi, tujuan, and the general structures, serta kita belajar contoh analisisnya. Definisi dari teks deskriptif itu sendiri merupakan sebuah teks yang mendeskripsikan suatu objek atau suatu objek yang secara mendetail. Sedangkan tujuan dari teks deskriptif ini adalah to describe about the information secara detail gitu. And then karakteristiknya itu I'm so sorry, the generic structure-nya itu ada 3. Jadi the first to identify, and 2 the characteristic, this to describe the object secara detail, and biasanya itu ada di paragraf kedua. And the last is benefit, activity, or function. Ini biasanya di last to describe that be done for the descriptive text gitu ya. So, ya yang terakhir jangan lupa tadi kan Miss sudah minta kalian untuk membuat penugasan tadi di Google Document kan. Nanti pengumpulan penugasannya nanti sampai nanti sore jam 3 aja kan. Sekarang kan mau duhur ya. Ini jam 3. Nanti deadline jam 3 kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti Miss akan buatkan tempat pengumpulannya berupa link aja, nggak apa-apa, it's okay. Nanti Miss akan koreksi kerjaan kalian di sana.
Jangan lupa di submit ya. And tetap semangat everyone. Gak ada kata malas untuk belajar dan gak ada kata gak bisa kalau belum mau memulai. So you must do spirit for your parents and for yourself. It is the first thing you must to know if you want to be smart people or to raise your dream. And then jangan lupa, don't forget to always study on yourself. Kalau kalian ada kursus sendiri ya, it's okay. Kalian tetap harus improve your skills and improve your study, improve your knowledge, improve your anything. Karena kita itu harus jadi orang tuh harus yang improve, nggak bisa stuck di satu tempat. And then, okay, ketua kelas bisa tutup kelas hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita baca Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sekarang kita ada di penghujung pelajaran. So, thank you very much for your attention. I wish you healthy and happy. And see you the next time. See you in the next meeting, of course, sama Miss Fitra. And selalu kalian harus semangat ya. And so, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.